Siapa sangka beberapa hari ini cukup viral di berbagai macam media sosial debat kusir antara beberapa anggota DPR Republik Indonesia dengan salah satu menteri Bapak Joko Widodo yang mempunyai nama Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, di mana banyak sekali anggota DPR yang memprotes atas harga beras yang sangat mahal, bukan hanya di satu daerah saja tetapi di berbagai macam daerah yang ada di negara Indonesia. Kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Lalu kami di DPR ini, Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya dari integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Dan ketika protes tersebut dilakukan oleh DPR kepada Menteri Perdagangan Indonesia, jawaban dari Bapak Zulkifli Hasan sangat simpel. Ia selalu mengelas atau mencari alasan bahwa itu semua karena faktor cuaca. Ada banyak hal yang mempengaruhi seperti El Nino dan faktor cuaca yang membuat panen di negara Indonesia harus bergeser. Tetapi masyarakat Indonesia sudah bisa menilai bahwa itu bukanlah jawaban untuk kasus yang terjadi di negara Indonesia, yaitu harga beras yang melambung tinggi jauh lebih parah daripada kasus COVID-19. Padahal sehabis pemilu ada Ramadan ataupun Idul Fitri yang tentu saja mempengaruhi harga yang sangat tinggi, tetapi pemerintah tidak melihat hal itu dan membuat harga beras melambung jauh lebih tinggi sebelum Idul Fitri terjadi. Dan itu dikomentari oleh banyak orang yang ada di DPR Republik Indonesia. Nggak panen pasti nggak punya. Masa karena pemilu terus kita stop? Memiliki manajemen bansos yang bagus ya, perencanaan yang bagus gitu ya. Siapa jumlah berapa tuh datanya valid. Jangan sampai juga seperti kemarin ada bansos tapi keluhan Kemensosnya nggak dilibatkan, dan itu kan juga rame di media gitu loh. Ini berapa sih sungguhnya yang digunakan untuk itu gitu? Menteri harusnya mengeluarkan data dong. Mengeluarkan data seberapa besar sesungguhnya permintaan terhadap beras pada waktu pemilu dibandingkan dengan pada waktu Ramadan dan Idul Fitri. Coba dibandingkan. Kalau panen kita bergeser, Pak, petani nggak nanam beras, berarti petani itu nggak punya beras. Oleh karena itu, Pak, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi beras, pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan. Oleh karena itu, bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Wong rakyatnya nggak nanam padi, nggak panen pasti nggak punya. Masa karena pemilu terus kita stop? Gitu. Meskipun apapun yang dilakukan oleh pemerintah terlihat kesalahan yang telah terjadi mengakibatkan harga beras melambung tinggi, tetapi debat kusir harus terjadi karena Bapak Zulkifli Hasan selalu mencari alasan dengan menyalahkan faktor cuaca tanpa pernah mengakui kesalahan awal yang dilakukan oleh pemerintahan di pemilu 2024. Pada akhirnya masyarakat Indonesia sudah sangat paham kesalahan tersebut, sampai-sampai masyarakat mulai geram dan menyindir bagaimana dengan bantuan sosial yang harganya mencapai 400 triliun bahkan tidak melibatkan Menteri Sosial. Pada akhirnya jawaban telah diberikan oleh DPR kepada Bapak Menteri Zulkifli Hasan. Jika memang harga beras melambung tinggi dikarenakan El Nino yang terjadi di seluruh negara, terutama di benua Asia, maka kenapa untuk negara Malaysia dan Singapura harganya bisa stabil? Dan ketika itu diajukan
tidak ada sanggahan lagi ya teman-teman. Karena memang kesalahan ini menjadi kesalahan yang cukup fatal, tetapi mereka tidak mau mengakui kesalahan yang terjadi di tahun pemilu. Kenapa bisa tahun pemilu? Karena dengan sangat jelas pemerintah mengeluarkan anggaran untuk bantuan sosial, dan pada saat yang bersamaan para partai politik baik kubu 01, 02 maupun 03 sama-sama mengeluarkan dana juga untuk melakukan bantuan sosial, entah berupa beras, minyak, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia bukan hanya bantuan sosial ya teman-teman, karena sempat beredar sebuah video yang cukup viral di berbagai macam media sosial Indonesia, di mana ada seseorang yang meminta bantuan kepada pendidikan terhadap warga kurang mampu, tetapi pihak sekolah tidak memberikan dengan alasan bahwa ia mampu. Sampai-sampai ibu ini mengatakan, untuk cari makan sehari-hari memang saya mampu, sehingga saya tidak mengambil bantuan sosial yang diberikan negara. Tetapi untuk pendidikan yang relatif mahal di seluruh negara Indonesia ataupun di tempat Indonesia, maka bantuan pendidikan itu jauh lebih dibutuhkan oleh beberapa orang yang ada di negara Indonesia. Sehingga masalah bantuan sosial menjadi masalah yang polemik, sampai-sampai menghasilkan debat kusir pada DPR hingga Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang selalu membela Bapak Joko Widodo. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah teman-teman mempunyai solusinya? Yang pertama ya, mampu itu dilihat dari mana Pak? Sekarang suami saya udah usia pensiun, tidak dapat pensiun, dan kita harus kerja serabutan. Walaupun saya tinggal di rumah yang agak gede, tapi itu rumah orang tua Pak, bukan rumah kita. Saya sampai saat ini tidak minta bansos yang berupa beras dan berupa apa-apa, karena kami mampu mencari uang buat makan nasi Pak. Yang membantu KJM itu untuk pendidikan anak-anak kita, karena akan mengentaskan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, dan membawa nama baik kita sebagai orang tua. Jadi saya mohon Bapak sebagai Dinas Pendidikan, lihat Pak, ini masa depan anak-anak Indonesia yang pintar-pintar Pak. Tolong bantu saya Bapak, mungkin ya Pak.